Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Haris dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjalani mediasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Mediasi tersebut terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Haris Azhar bersama Fatia Maulidiyanti tiba di gedung Polda Metro Jaya pada Kamis 21 Oktober sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fandi. Ya, selamat sore Firda. Fandi, bisa Anda jelaskan bagaimana proses mediasi yang dilakukan antara pihak dari Haris Azhar Fatia dengan pihak dari Luhut Binsar Panjaitan? Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa tadi sekitar pukul 11 pagi tadi dilakukan proses mediasi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, dengan aktivis HAM dan juga Koordinator Kontras Haris Azhar dan juga Fatia Maulidiyanti. Langkah mediasi ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan atau diambil oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya dalam menyelesaikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut pada tanggal 22 September 2021 lalu. Namun proses mediasi ini mengalami penundaan karena pelapor dalam hal ini Menko Marves Luhut Binsar tidak bisa menghadiri undangan mediasi dari penyidik. Luhut sendiri tidak bisa menghadiri mediasi di Polda Metro Jaya dikarenakan ada tugas dinas yang mengharuskan Luhut untuk melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat sehingga mediasi akan dijadwalkan ulang. Menurut pengacara dari Haris Azhar, Peter mengungkapkan bahwa kliennya Haris dan juga Fatia telah siap untuk mengikuti rangkaian atau proses mediasi yang sudah diinisiasi oleh pihak penyidik. Langkah mediasi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kapolri dalam penyelesaian kasus di ranah digital, terutama dengan persangkaan Undang-Undang ITE. Fandi, kemudian apakah dari pihak Haris Azhar sendiri sudah berkomunikasi langsung dengan pihak dari Luhut terkait langkah mediasi tersebut? Kalau dari pihak Haris Azhar sendiri memang untuk berkomunikasi secara langsung memang belum pernah dilakukan. Namun secara normatif melalui pihak pengacaranya, langkah-langkah untuk mediasi sejatinya sudah dilakukan dalam beberapa hari yang lalu. Namun hingga sampai saat ini, hari ini juga merupakan perdana bagi Haris Azhar dan Fatia memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Selain itu, Haris juga menuturkan bahwa polemik soal tudingan yang menyebutkan ada kepentingan Luhut di balik bisnis tambang di Blok Wabu, Papua, pihaknya sendiri sudah berkali-kali untuk mencoba mengklarifikasi langsung dengan Luhut Binsar Panjaitan. Namun sampai dengan somasi yang sebelumnya pernah dilayangkan sebanyak 2 kali, pihak Haris Azhar juga belum sempat membuat permohonan maaf secara terbuka sehingga pelaporan ini diambil oleh Luhut bersama kuasa hukumnya yaitu Juniper Girsang. Fandi, lalu setelah mediasi pada hari ini ditunda begitu, apakah pihak penyidik sudah menjadwalkan lagi untuk langkah selanjutnya? Menurut pengacara Haris, Peter L, dalam hal ini pihaknya tetap kooperatif dan sampai harusnya dibagi 3 Kabupaten Mimika, lalu masyarakat adat dan masyarakat terdampak dari praktek pertambangan Freeport. 7% dan 3 kelompok masyarakat atau 3 entitas ini belum jelas dapat berapa dari situ. Nah, ada kelompok masyarakat yang bikin organisasi mengadvokasi itu, saya membantu itu, saya punya surat kuasa. Dan dari situ saya bikin legal opini yang saya bawa juga ke kantornya
Menko, saya nggak mau nyebut nama, karena saya datang bukan minta tolong pada person, saya minta tolong pada jabatan. Karena jabatan adalah tugas negara membantu. Kenapa datang Menko, dari 4 Menko datang ke Menko Marves? Karena ide divestasi dan rencana kerja divestasi itu ada di Menko Marves. Itu jejak beritanya banyak, jejak produknya banyak. Jadi itulah kenapa saya datang ke kantor Menko. Dalam caranya saya telepon Pak Luhut dan saya diminta datang ke kantornya. Yang nemuin bukan Pak Luhut, yang nemuin deputi bidang hukumnya, namanya Pak Lambong. Jadi saya nggak pernah ketemu sama Menko-nya, saya ketemu sama jajaran tinggi di Menko tersebut. Bahwa saya dibilang minta saham, menurut saya itu informasi yang salah, tidak tepat. Saya punya bukti-bukti foto, surat kuasa, legal opinion, dan permintaan kita jelas minta mereka bantu memfinalkan. Tapi sampai sekarang juga nggak ada produknya dari kantor Menko untuk membantu memfasilitasi pengaturan pembagian saham tersebut. Jadi menurut saya itu info yang sepihak, tidak benar. Dan laporin aja, menurut saya bukan begitu cara menyelesaikan. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 8 orang tersangka kasus pinjaman online ilegal berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian dari Polda Jabar Kamis 21 Oktober 2021. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Adrimulan menjelaskan, 8 tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari direktur hingga desk kolektor. Para tersangka yang berhasil diamankan diantaranya yakni GT, 24 tahun, MZ, 30 tahun, AZ, kemudian RS, 28 tahun, AB, 23 tahun, EA, 31 tahun, EM, 26 tahun, dan RSS, 28 tahun, selaku Direktur PT TII. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nandri Prilatama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nandri. Halo rekan Firda. Nandri, bisa Anda jelaskan bagaimana terungkapnya pihak kepolisian Polda Jabar ini mengungkap pinjaman online ilegal di sana? Oke, terima kasih rekan Firda. Sobat Tribuners, tadi pagi pukul 10, jajaran Polda Jabar melakukan konferensi pers terkait pengungkapan kasus pinjaman online, yang di mana Polda Jabar itu pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, itu Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan patroli cyber di jaringan internet dan media sosial atas adanya pelaporan dari salah satu korban berinisial TM berusia 30 tahun terkait adanya praktik pinjaman online ilegal melalui aplikasi dengan inisial TC atau tunai cepat. Nah, korban ini sempat menjelaskan dari pinjaman yang diambil korban, dirinya hanya mendapatkan pencairan 50% dan harus mengembalikan 2 kali lipat. Nah, kemudian korban pun telah melunasi pinjaman itu, namun tetap saja korban mendapatkan teror dan ancaman yang dikirim ke kontak-kontak milik korban itu sendiri. Dengan ada tulisan seperti buronan kasus penggelapan uang perusahaan dengan mencantumkan foto beserta data diri si korban itu sendiri. Begitu, Firda. Kemudian dari modus operandi yang seperti apa yang dilakukan oleh para pelaku pinjaman online ini? Modus operandi itu sendiri dari para tersangka yang telah diamankan memiliki peranan yang berbeda-beda. Seperti dari pelaku berinisial AB, dia melakukan peneroran dan pengancaman kepada korban, sedangkan tersangka EA dan EM itu menjalankan tugasnya mengawasi dari tersangka AB apabila terlalu lembek atau kurang kasar terhadap korban-korbannya. Sedangkan pelaku berinisial MZ itu berperan sebagai IT support yang menyediakan kartu GSM yang sudah terregistrasi secara ilegal. Sedangkan pelaku AZ dan RS itu bertugas sebagai HRD yang biasa merekrut atau menerima para pegawai. Sedangkan pelaku GT selaku asisten manajer di perusahaan itu, dia bertugas sebagai penanggung jawab perusahaan, dan RSS sendiri sebagai direktur perusahaan itu. Seperti itu. Dan atas tindakan ini para pelaku yang 8 orang itu terancam hukuman penjara 10 tahun dengan mendapatkan pasal yang berlapis. Gitu kan, Firda.
Dan Tri, selanjutnya dalam kasus ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jabar sendiri terkait kasus pinjol ilegal yang akhir-akhir ini marak sekali di Indonesia? Nah, selanjutnya tadi berdasarkan keterangan dari Direskrimsus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman, menyebutkan bahwa jajaran kepolisian Polda Jabar terus akan mengembangkan kasus ini sampai ke akar-akarnya, hingga mereka menduga masih ada kemungkinan founder yang biasa memberikan anggaran atau dana untuk pinjaman online ini. Seperti itu, kan Firda? Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari salah seorang korban pinjol berinisial TM dan juga Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RD Adrimulan. Berikut liputannya untuk Anda. Karena juga ditempelin dia. Ini saya akan bercerita efeknya saja ya Pak. Efek dari kejadian ini secara fisik, psikis dan mental saya benar-benar jatuh sampai saya masuk ke rumah sakit, dirawat kurang lebih 4 hari di salah satu rumah sakit di Bandung. Semua terjadi karena teror-teror dan makian dari pelaku seperti itu Pak. Dan ternyata tekanan pun datang ke keluarga besar saya, ke rekan-rekan kerja saya, yang akhirnya mereka kembali menekan saya, yang psikis saya semakin jatuh dan jatuh juga. Karena mereka menyebarkan foto data diri saya, cacian maki ke keluarga besar, ke rekan-rekan yang ada di pengikut saya. Yang perlu kita ketahui rekan-rekan bahwa pinjaman-pinjaman ilegal yang sudah menjadi permasalahan masyarakat ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, ya, terutama oleh masyarakat yang melakukan pinjaman online, di mana cara sistem ya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pinjaman online ilegal ini menjadikan situasi yang sangat meresahkan terhadap peminjam, yang berakibat ada yang stres, ada yang masuk rumah sakit, bahkan mohon maaf ada yang bunuh diri. Ya, oleh karena itu di sini menjadi perhatian kami dengan kerugian-kerugian yang mengakibatkan dampak psikologis, dampak sosial, ya, di mana Polri atau negara harus hadir dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sehari-harinya, sehingga kegiatan bisnis, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan lainnya itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Ketua RT 3 Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Saleh mengungkapkan rasa syukur lantaran bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu terjadi saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Desa Bebatu untuk melaksanakan penanaman mangrove pada Selasa 19 Oktober lalu. Tak hanya bertemu secara langsung, ia bahkan diberi jaket warna merah milik RI1 tersebut secara langsung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Risnawati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Risna. Halo Firda. Risna, bisa Anda ceritakan secara detail begitu bagaimana kisah dari Saleh ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Ya, dari penuturan Saleh sendiri kemarin, Firda, kepada Tribun Kaltara, bahwa pada saat pagi sebelum bertemu dengan Jokowi, dia merasa sakit perut pada saat itu. Kemudian hanya saja dia memaksakan agar bisa bertemu dengan Jokowi secara langsung di lokasi penanaman mangrove. Kemudian juga pada saat sebelum dipanggil oleh Jokowi langsung, dia membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dia ingin sekali bertemu dengan Jokowi agar sakit perutnya bisa hilang seperti itu. Kemudian
pada saat selesai berdoa, beliau langsung dipanggil oleh Jokowi, kemudian diberikan jaket kepada Jokowi langsung. Seperti itu, Firda. Lantas bagaimana kesan dari Saleh sendiri ini mendapatkan jaket langsung dari Presiden Joko Widodo, Rizna? Ya, untuk kesannya sendiri, dia mengatakan bahwa sangat terharu sekali, bahkan pada saat dipakaikan langsung jaket tersebut kepada dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis terharu seperti itu. Kemudian juga sempat isu-isu yang berkembang bahwa beberapa masyarakat ingin membeli jaket tersebut, namun dia tidak ingin menjualnya. Bahkan jika ditawar dengan harga 1 triliun pun dia tidak akan menjualnya. Seperti itu, Firda. Lantas bagaimana untuk permintaan dan harapan dari Saleh sendiri saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini, Rizna? Ya, untuk permintaannya sendiri seusai pertemuannya langsung dengan Jokowi, ada satu permintaan yang dia sampaikan kepada Jokowi, yaitu 1 unit motor, mengingat dia bekerja sebagai ketua RT di desanya. Kemudian juga pada saat bekerja, dia hanya terkadang hanya berjalan kaki atau menggunakan motor tuanya, sehingga itu membuat dia cukup kesulitan untuk mencari data dan sebagainya, seperti itu. Dan saya sampaikan juga untuk malam nanti dia juga akan melakukan syukuran karena sudah bertemu langsung dengan Jokowi dan mendapatkan jaket langsung dari Jokowi. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Rizna tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua RT 3 Desa Bebatu bernama Saleh yang juga mendapatkan jaket merah dari Presiden Joko Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi saya turun pagi-pagi, saya bilang istri saya, kenapa ke jalan? Kau ini sakit. Biarlah, saya bilang kan, saya harus bertemu beliau gitu. Minta maaf lah ya, saya kayak bukan saya nangis sedih, saya terharu. Saya terharu, bangga sama beliau. Presiden tidak sudah lawan di dunia ini, Pak. Beliau itu bisa saya ketemu tatap muka langsung. Jadi kadang saya sakit, nang istri saya, jalan dioleskan perut saya, diobatin istri. Sakit betul ini, saya punya ini. Memang saya ini lambung, tidak bisa terlambat apa makan. Jadi saya jalan di pelabuhan tuh enggak ada apa-apa. Sampai di tempat penanaman mangrove itu kita berendam lagi kurang lebih 1 jam. Berendam di lahan yang mau ditanam mangrove. Ya, di tambak itu berendam. Jadi kurang lebih ya 1 jam lah perkiraan saya berendam. Bertambah lagi, saya pikir tambah lagi perut sakit. Nah, tapi saya berdoa sama Tuhan. Ini rahasia saya sudah nih. Ya Allah ya Tuhanku, ketemulah saya sama Bapak Presiden. Cuma enggak ada yang saya dapat berikan Kau ya Allah. Al-Fatihah saja saya bacakan Engkau 3 kali. Itulah saya baca. Alhamdulillah doa saya terkabul. Kok langsung tatapan mukanya beliau, langsung saya dipanggil. Jadi perasaan kayak apa? Saya langsung dipanggil. Langsung dipanggil sama Bapak. Langsung dipanggil. Enggak saya minta apa-apa, saya langsung dipanggil. Nah, Bapak teman kan banyak kan. Bapak pergi. Bapak pergi, langsung saya panggil, langsung saya berlari dalam keadaan sakit perut. Nah, jadi sakit perut saya itu bisa terobati oleh beliau. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Seandainya seandainya saya bisa ketemu beliau lagi, walaupun ratusan kali saya minta, walaupun dengan secara uang saya pribadi, saya rela. Yang penting saya bisa dipanggil beliau. Biar saya pakai uang pribadi. Karena rasa terharu betul saya sama Pak beliau. Dari Kalimantan kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Ratusan personil Batalion Yonif 410 Alugoro diberangkatkan ke wilayah selatan perbatasan Indonesia-Papua. Pelepasan pasukan dilakukan langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Rudianto di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Anggota Satgas Pamtas Yonif 410 Alugoro tersebut diberangkatkan menggunakan KRI Teluk Bintuni 520. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jateng ada Rahdian Triyoko yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Trijoko. Ya, baik rekan Firda. Bisa Anda jelaskan berapa total Baik, personil yang diberangkatkan ke perbatasan Papua ini?
Ya, yang baik rekan kerja diberangkatkan Papua ini dari Satuan Yonif 40 Goro berapa 450 personil. Itu rekan kerja. Lantas apa saja tugas dari personel tersebut yang diberangkatkan ke Papua? Ya, ini dari personel dari 40 Alugoro ini diberangkatkan melalui Tanjung Mas Semarang menuju ke dan nanti akan sampai ke Papua. Mereka akan melakukan dulu sampai nanti mereka langsung perbatasan wilayah Papua. Di sana mereka akan melakukan pelayanan, memberikan rasa aman pada warga Papua seperti itu. Kemudian Tri Joko, apakah memang penugasan ini rutin begitu yang dilakukan oleh personel tersebut atau seperti apa informasinya? Baik, rekan kerja, pengiriman ke perbatasan RI ini kegiatan yang rutin, tidak hanya di Papua, pengiriman juga di Timur Leste, tempat Leste, seperti itu rekan. Halo rekan Tri Joko, bisa mendengar suara kami? Bisa, ya. Baik, rekan kerja. Ya. Oke. Kemudian, adakah mungkin komunitas sosial yang menitipkan sesuatu begitu untuk warga Papua? Ya. Pada pemberangkatan personel yang 40 Alugoro ini ada komunitas sosial yaitu Rotary Club Kunti. Mereka menitipkan buku bacaan, buku literasi kepada warga Papua. Jumlahnya ada sekitar 60 koli, seperti itu Pak Pita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Tri Joko atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 6 orang tenggelam saat berkreasi di air terjun Mandi Angin, Desa Sukamulya, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara pada Rabu 20 Oktober.
Dari 6 orang tersebut, 4 orang ditemukan tewas, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Adapun 1 orang yang ditemukan tewas merupakan korban yang terseret arus sungai deras di bawah jembatan gantung di Kampung Banjarsari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Rabu pagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayuardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bayu. Halo rekan Firda dan Tribuners di mana saja. Bayu, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi tenggelamnya para korban yang berkreasi di air terjun Mandi Angin di Lampung ini? Ya, rekan Firda, bisa dijelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari jalan-jalan ke 8 orang pemuda di Kabupaten Lampung Utara menuju lokasi curug atau air terjun Mata Angin yang berlokasi di Desa Sukamulya, Tanjung Raja, Lampung Utara. Mereka bertiga akan melakukan selfie di air terjun. Namun ketiganya diduga tidak bisa berenang, akhirnya tenggelam dan tidak bisa diselamatkan, rekan Firda. Berarti bisa dikatakan selfie berujung maut seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kronologi para korban yang terseret arus deras di bawah jembatan gantung di Waikanan? Ya, rekan Firda, di jembatan Waikanan itu juga ada musibah tenggelam juga. 4 orang ataupun 1 keluarga ini berrekreasi di jembatan gantung tersebut. Awalnya anak yang berusia 8 tahun bernama Abdurrahman dan kakaknya berusia 12 tahun bernama Ibrahim berusaha mengambil ban yang terbawa hanyut arus air. Namun ketika itu ibunya melihat dan meminta pertolongan. Seketika itu pamannya Tri Purwanto serta sepupunya Vijay langsung melakukan pengejaran kepada mereka. Nahas mereka juga ikut terhanyut terbawa arus air, rekan Firda. Untuk 2 korban lainnya yang tenggelam di air terjun ini, apakah saat ini sudah ditemukan atau seperti apa perkembangan pencariannya? Ya, rekan Firda, pencarian sudah dilakukan sejak kemarin dan dilakukan juga evakuasi terhadap 4 orang itu, namun yang berhasil ditemukan sebanyak 3 orang. Di mana terakhir kali ditemukan yaitu jasad anak yang berusia 12 tahun dengan nama Abdurrahman tersebut yang kondisinya sudah meninggal, rekan Firda. Kemudian pada sore harinya juga ditemukan jasad yang anak berusia 8 tahun dengan nama Ibrahim juga ditemukan tewas, rekan Firda. Tetapi pada saat sekitar 2 jam dari kejadian, Vijay bisa ditemukan dengan kondisi selamat dan sudah dibawa ke rumah sakit setempat untuk dievakuasi dan diberikan pertolongan perawatan yang sampai saat ini kondisinya masih lemah, rekan Firda. Oke, kemudian apakah mungkin bisa Anda jelaskan 4 orang yang ditemukan tewas ini ditemukan sejauh berapa meter dari lokasi titik hilangnya? Ya, rekan Firda, untuk di Lampung Utara sendiri tidak jauh, hanya berjarak 50 meter dari lokasi jatuhnya mereka bertiga, rekan Firda. Sedangkan untuk korban yang meninggal dunia ditemukan sekitar 1 km dari lokasi terjatuhnya mereka. Sehingga mereka butuh dievakuasi secara mendalam lebih cepat karena arus sungai di tempat tersebut kondisinya sangat lebat, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Anung Bayuardi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah telah menghentikan suplai bahan bakar minyak BBM jenis premium di sejumlah daerah di Kota Pagaralam. Bahkan saat ini BBM jenis premium juga sudah tidak disuplai lagi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pagaralam sejak tanggal 15 Oktober 2021. Hal ini berakibat pada tidak adanya lagi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Sriwijaya Pos, ada Wawan Septiawan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Wawan. Halo rekan Firda. Wawan, bisa Anda jelaskan apa penyebab tidak adanya lagi antrean kendaraan di SPBU di Pagaralam? Ya, rekan Firda, bahwa selama ini di Pagaralam ini antrian kendaraan itu karena ada BBM jenis premium masih ada bersubsidi. Jadi setiap hari hampir di setiap SPBU
antrian panjang puluhan meter, ratusan meter terjadi. Bahkan ada beberapa yang berada di jalur utama atau jalur protokol membuat macet. Tapi saat ini sejak SPBU tidak mendapat suplai BBM jenis premium lagi, membuat antrian tersebut tidak tampak lagi, Firda. Kemudian mengapa suplai BBM jenis premium ini dihentikan di Pagaralam? Bisa Anda jelaskan secara detail begitu? Ya, bahwa pemerintah pusat melalui pemerintah daerah telah mendapat surat dari PT Pertamina, yaitu meneruskan surat dari SM Retail Sumsel Pertamina bahwa ini adalah perihal dukungan penyaluran bahan bakar berkualitas di Kota Pagaralam. Jadi Pertamina saat ini hanya menyalurkan atau menyuplai BBM dengan RON di atas 90 RON. Jadi Pagaralam untuk BBM jenis premium yang di bawah RON 90 sampai saat ini dari tanggal 15 Oktober kemarin sudah dihentikan suplainya, Girda. Apa saja dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat di sana dengan dihentikannya suplai premium di Pagaralam? Kemarin sekitar Selasa, sejumlah supir angkot jurusan ke Kecamatan Dempo Utara, memang yang jaraknya cukup jauh dari kota, sudah melakukan mogok operasi. Hal ini disebabkan bahwa mereka menuntut dengan tidak adanya BBM jenis premium, maka biaya operasional mereka meningkat terkait harus membeli BBM jenis Pertalite yang harganya memang cukup jauh dari BBM jenis premium. Jadi selain tarif ongkos akan naik, dipastikan tarif angkut bahan akan juga ikut naik nih, Firda. Karena Pagaralam ini adalah salah satu sentral tanaman sayur, jadi otomatis nanti para pengusaha angkutan akan menaikkan tarif ongkos mereka, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos, Wawan Setiawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Majene mengalami kelangkaan. BBM jenis solar dan Pertalite sulit didapatkan di beberapa SPBU di Majene. Kelangkaan BBM ini membuat sejumlah nelayan di Majene terkendala melaut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Misbah Sabarudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Misbah. Ya, rekan Firda. Misbah, bisa Anda jelaskan kelangkaan BBM ini sudah terjadi berapa lama di Majene sendiri? Ya, Firda dan Tribuners dapat kami laporkan bahwa bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Majene ini sudah langka semenjak 2 minggu lebih. Dan BBM seperti BBM yang langka ini seperti solar dan Pertalite yang dimana sulit didapatkan beberapa minggu ini di beberapa SPBU di Kabupaten Majene, sehingga mengakibatkan di beberapa SPBU di Majene ini ada antrian panjang belasan kendaraan hingga berjam-jam, dan di mana sementara senior supervisor Pertamina Regional Sulawesi ini mengatakan bahwa penyebab langkahnya BBM utamanya jenis solar karena adanya pengaturan dari BPH Migas, di mana pengaturan BBM ini dilakukan tiap triwulan dan sudah ada kuota tiap SPBU, di mana dari triwulan 1 hingga triwulan ketiga kuota masih relatif banyak. Namun pada saat ini, pada akhir tahun ini, triwulan keempat ini, kuota memang diturunkan, sehingga pihak Pertamina dituntut untuk mengatur penyuplaian bahan bakar agar tidak over kuota. Demikian, Firda. Misbah, selain nelayan terkendala melaut, apa saja dampak lainnya yang ditimbulkan akibat adanya kelangkaan BBM di Majene ini? Ya, akibat dari kelangkaan bahan bakar jenis solar dan Pertalite di Kabupaten Majene ini dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satunya yaitu di sejumlah nelayan di Majene. Mereka terpaksa
tidak melaut untuk sementara karena kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar maupun pertalite. Kemudian juga selain nelayan, hal ini juga dirasakan oleh para supir angkutan umum. Mereka juga terpaksa menaikkan tarifnya di beberapa rute di Kabupaten Majene, dan kelangkaan bahan bakar ini juga mempengaruhi sejumlah harga di pasaran. Contohnya itu harga ikan di pasar sentral Majene sendiri karena nelayan terkendala melaut. Demikian, Firda. Lantas bagaimana upaya dari pemerintah sendiri, terutama dari pihak Pertamina, dalam mengatasi kelangkaan BBM di Majene? Misbah. Ya, upaya Pertamina sendiri ini untuk mencegah kelangkaan BBM di Kabupaten Majene ini berlangsung lama. Mereka saat ini tengah mengupayakan adanya penambahan kuota, utamanya BBM jenis solar. Pihak Pertamina akhirnya sudah melakukan penambahan di beberapa SPBU di Majene. Contohnya di SPBU Rangas, pihak Pertamina menambah kuota sebanyak 8 kiloliter atau 8.000 liter per harinya, di mana sehingga stok BBM jenis solar dan pertalite di SPBU Rangas ini mendapatkan kuota per hari sebanyak 16.000 liter per harinya, sehingga nampak beberapa antrian kendaraan di SPBU ini memang sudah normal dan sudah tidak terkendala lagi. Demikian, Rara, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Misbah Sabarudin, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah,
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subang Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subang Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya. Terima kasih dan masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat kembali menghadiri sidang lanjutan dalam agenda pemeriksaan ahli pada gugatan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta. Adapun dalam perkara ini turut terlibat pihak Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Deli Serdang sebagai penggugat dan Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat serta DPP Partai Demokrat sebagai tergugat dua intervensi. Adapun dalam sidang hari ini beragendakan mendengar keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribunnews. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Ya, jadi Firda, siang tadi tepatnya pada hari Kamis 21 Oktober 2021, pihak penggugat dalam hal ini 3 mantan kader Partai Demokrat
yang dipecat begitu kembali melakukan jalannya sidang gugatan atas pengesahan ADART terkait dengan Kongres kelima Partai Demokrat pada 2020 lalu, di mana dalam hal ini Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali hadir begitu untuk menyaksikan atau mengikuti jalannya persidangan begitu. Adapun untuk sidang hari ini sendiri beragendakan tentang mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat, dalam hal ini kubu 3 mantan kader Partai Demokrat yang menggugat terkait dengan pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas ADART terkait dengan Kongres kelima Partai Demokrat 2020 lalu ini. Begitu, Firda. Rizky, apa yang ditanggapi oleh kuasa hukum Partai Demokrat AHY sendiri dalam sidang tersebut? Ya, jadi tadi tim kuasa hukum Partai Demokrat dalam hal ini Bambang Wijayanto mengatakan kalau Partai Demokrat kubu AHY menilai gugatan yang dilayangkan oleh tim penggugat yakni 3 mantan kader Partai Demokrat ini merupakan sebuah akal-akalan gitu, karena jika melihat dari tenggat waktu atau batas waktu yang diberikan oleh Menkumham untuk melakukan gugatan ini, yakni hanya sekitar 180 hari sejak ADART itu disahkan oleh Kemenkumham. Sedangkan jika dihitung hingga hari ini dari 2020 lalu ini sudah melewati batas tersebut. Bahkan kata kuasa hukum lainnya yakni Heru Widodo mengatakan kalau jika memang mantan kader ini merasa keberatan dengan ADART yang disahkan pada Kongres kelima 2020 lalu ini, seharusnya mantan kader ini bisa berdiskusi begitu dengan pihak internal, dalam hal ini Mahkamah Partai. Kendati begitu, mereka tidak menempuh upaya tersebut, malah membawa perkara ini ke peradilan. Dalam hal ini juga PT UN juga disebut oleh kuasa hukum merupakan peradilan yang tidak tepat, karena mereka sudah diberi ruang dan Mahkamah Partai selalu memberi ruang kepada para kadernya untuk melakukan diskusi gitu terkait dengan keberatan atas apapun yang disahkan di dalam Kongres begitu, Fitri. Rizky, sedangkan dari ahli sendiri menyatakan apa dalam sidang tersebut? Ya, jadi untuk ahli yang dihadirkan pada hari ini yakni ada 2 orang, yakni Lintong Siahaan dan juga Saidaman. Salah satu ahli ini menyebutkan kalau pihak dirinya memberikan solusi begitu atas polemik yang terjadi di Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini, di mana kata dia setidaknya ada 3 solusi yang ditawarkan oleh ahli dan juga ini bisa didiskusikan gitu oleh kedua belah pihak, di mana solusi pertama yakni meminta Kemenkumham untuk menduduk samaratakan perkara ini antara 2 pihak, yakni pihak penggugat dan juga tergugat intervensi, dalam hal ini Partai Demokrat dan juga tim atau mantan kader Partai Demokrat. Sedangkan yang kedua yakni Kemenkumham diminta untuk membuka mediasi agar kedua pihak ini bisa melakukan komunikasi gitu, mencari jalan terbaik atas polemik yang terjadi. Dan yang ketiga, Lintong juga tadi memberikan solusi, kata Mehbob begitu, kuasa hukum dari Partai Demokrat, kalau dirinya meminta untuk Muldoko atau memberikan solusi untuk KSP Muldoko yang dimana dalam hal ini turut terlibat dalam KLB Deli Serdang untuk membentuk partai baru begitu. Untuk membentuk partai baru, hal ini berkaca pada konflik atau polemik yang juga pernah terjadi di kubu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang kalah itu keluar partai baru disebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang eksis hingga saat ini. Namun menyikapi solusi tersebut, kuasa hukum dari Partai Demokrat yakni Mehbob menyetujui atas solusi untuk KSP Muldoko membangun partai baru. Namun dirinya tidak mengiyakan untuk membentuk, jika Muldoko membentuk partai baru, dirinya tidak mengiyakan menggunakan nama Partai Demokrat lagi. Seperti halnya yang terjadi pada kubu PDI, gitu Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Bambang Wijoyanto, kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Berikut liputannya untuk Anda. Dan kemudian dia merasa dirugikan. Ini
yang kemudian banyak didiskusikan. Nah, dari pihak kami yang mendiskusikannya adalah kalau sebuah keputusan berupa perubahan anggaran dasar dan perubahan struktur dan menurut ketentuan Permen-Hukum itu harus diberitahukan kepada institusi tertentu, ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU, ada 5 Menteri Dalam Negeri, Percetakan Negara, itu sudah mewakili yang disebut dengan teori fiksi. Artinya orang dianggap sudah tahu. Bahkan keputusan itu ditaruh di websitenya partai. Kalau ada orang, kan kalau dia orang kader yang baik harusnya dia ngerti. Atau dia ngerti ada perubahan itu. Nah, perubahannya apa? Struktur orangnya kan berganti kan. Nah, ketika dia tidak melakukan dia tidak melakukan protes atau semacam itu, apakah dia masih mempunyai legal standing? Pertanyaan dasarnya. Apalagi ada 3 hal yang lain. Undang-undang partai politik mengatakan di dalam Gelombang mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia mulai mendatangi kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Koordinator lapangan BEM Universitas Negeri Jakarta, Alvin, mengatakan para mahasiswa ini ingin menyuarakan aspirasinya selama 7 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Reza Deni yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Reza. Halo Firda, selamat sore. Reza, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya aksi mahasiswa ini terkait 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Baik Firda, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini di kawasan Istana Negara sebenarnya, atau di Jakarta Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, ada aksi mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Aksi ini sedianya dilaksanakan di Istana Negara, namun akhirnya dipindahkan ke kawasan Patung Kuda, dan ada sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa di Indonesia, diantaranya dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Universitas Bung Karno, dan sejumlah universitas negeri dan swasta lainnya. Mereka datang ke kawasan Patung Kuda untuk menyuarakan aspirasinya terkait 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi atau 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Maruf Amin. Dan hingga saat ini terpantau di lokasi pukul 16.30 mahasiswa yang beraksi dari pukul 11 siang masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut sejumlah hal dalam aksi kali ini. Demikian, Firda. Apa saja tuntutan dari mahasiswa dalam aksi kali ini, Reza? Baik, Firda, untuk tuntutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia yang kami terima, sebenarnya ada banyak tuntutannya, tapi kami mendapatkan poin-poin yang cukup substansial, diantaranya yakni soal membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan mengganti peraturan pemerintahan pengganti undang-undang tersebut. Kemudian ada juga soal Undang-Undang Minerba, soal pendidikan, soal kesehatan, hingga soal kekerasan atau pelecehan seksual yang marak terjadi belakangan ini. Namun ada satu hal yang sangat spesifik dalam tuntutan mahasiswa, yakni memberhentikan Ketua KPK Firly Bahuri dan membatalkan tes wawasan kebangsaan serta mengembalikan marwah KPK sebagaimana adanya sebelum Firly Bahuri dan sebelum polemik tentang KPK ini terjadi. Dan tuntutan tersebut dibacakan dalam aksi massa dan diberikan kepada perwakilan dari kepolisian dan juga perwakilan dari istana, dalam hal ini Kepala Kantor Staf Presiden yang diwakili tenaga ahli Yohanes Joko. Demikian, Firda. Bagaimana untuk pengamanan dari pihak polisi dalam aksi mahasiswa kali ini, Reza? Baik, untuk pengamanan memang sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, polisi sudah memblokade akses ke Istana Negara dengan kawat berduri, dan mahasiswa akhirnya tidak diperkenankan untuk menggelar aksi di Istana Negara. Kemudian kalau untuk jumlah personil gabungan dari keterangan kepolisian Polres Jakarta Pusat,
ada sekitar 2.149 personil gabungan yang diturunkan dalam aksi kali ini. Jajaran TNI Polri tersebut juga melakukan aksi humanis seperti itu dengan membagikan makanan, kemudian membagikan semacam tempat untuk beribadah dan obat-obatan juga untuk mahasiswa yang sakit atau kelelahan. Demikian. Dari Tribunnews.com, Reza Deni atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 22 RT di kawasan Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara masih digenangi banjir sepinggang orang dewasa. Puluhan rumah di kawasan tersebut sudah ditinggal mengungsi oleh pemiliknya, namun ada juga beberapa warga yang baru mulai mengungsi lantaran debit air terus meningkat. Kendati demikian, tidak sedikit juga warga yang bertahan di rumah masing-masing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rita. Ya, halo Firda dan Tribuners. Rita, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama banjir ini menggenang dan bagaimana untuk informasi tentang penyebabnya? Oke, halo Firda dan Tribuners. Ini sebenarnya banjir ini hujan dengan intensitas tinggi itu sudah terjadi pada Minggu 17 Oktober lalu ya, hingga Senin. Dan puncaknya pada Selasa, air itu mulai meluap pada 19 Oktober 2021 dan menyebabkan selain intensitas hujan tinggi juga karena adanya luapan air dari Sungai Mahakam. Nah, hal itu juga diperparah dengan bendungan sendiri hanya meluap dengan mengalami peningkatan debit air hingga 102 cm, bahkan meskipun saat ini sudah turun hingga 88 cm, Firda dan Tribuners. Untuk informasi mengenai penyebab sendiri, apakah saat ini sudah ada informasinya, Rita? Ya, penyebab sendiri karena intensitas hujan yang tinggi juga air belum surut karena terus mendapat kiriman dari hulu juga dari Sungai Karangmumus juga Benanga yang belum mengalami penurunan, Firda dan Tribuners. Rita, untuk total kelurahan yang terendam banjir ada berapa totalnya dan berapa rata-rata ketinggian air di sana? Oke, Firda dan Tribuners, sejauh ini ada 2 kecamatan yang terendam ya, dengan dari Kecamatan Samarinda Utara dengan 4 kelurahan, 41 RT yang terendam banjir, juga dari Kecamatan Sungai Pinang dengan 2 kelurahan, 43 RT yang terendam banjir. Adapun total KK yang terendam dari 2 kecamatan itu adalah 3.348 KK dengan 11.994 jiwa. Juga hingga saat ini ketinggian air itu dari 40 cm hingga 80 cm, Firda dan Tribuners. Rita, untuk saat ini kondisi terkini apakah di 2 kecamatan tersebut yang tergenang banjir, apakah warganya juga sudah mengungsi seluruhnya atau bagaimana informasi terkait hal ini? Ya, Firda dan Tribuners, kembali kita sampaikan seperti yang kalian lihat saat ini, meskipun tinggi air masih mencapai hampir sepinggang orang dewasa, namun sebagian warga masih tetap berdiam di sini dan hanya sebagian besar yang mengungsi. Dengan adapun lokasi masyarakat mengungsi itu Masjid Al-Muhajirin, ruko-ruko warga, dan Rusunawa. Dan dari tadi juga relawan-relawan kita dari Polair juga dari Inafis Polresta Samarinda sudah turun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Dan dari pantauan mereka ternyata masih banyak masyarakat yang bertahan di dalam rumah masing-masing walaupun rumah mereka itu sudah terendam banjir sejak Selasa lalu ya, Firda dan Tribuners, hingga saat ini. Nah, mereka meyakini bahwa air akan segera surut, namun ternyata hingga saat ini debit air malah meningkat juga. Jadi akhirnya ya seperti dilihat di belakang saya, ada dari tim relawan juga yang membantu masyarakat untuk mengungsi. Juga dari BPBD sendiri sudah menurunkan 7 perahu untuk membantu masyarakat yang akan mengungsi. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Rita Lavenia, atas laporannya langsung dari lokasi banjir. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Aktivitas pertambangan batubara di wilayah Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut Tala, Kalimantan Selatan menyisakan persoalan tersendiri bagi warga setempat, terutama bagi warga yang kediamannya berdekatan dengan lokasi tambang tersebut. Pasalnya, jaraknya dengan tempat tinggal mereka hanya hitungan belasan hingga puluhan meter saja. Jarak lubang menganga dengan rumah warga RT 13 RW 4 hanya sekitar 1 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Roy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roy. Halo. Ya, Roy, bisa Anda jelaskan seperti apa saat ini kondisi di lokasi dan mungkin bisa dideskripsikan secara detail begitu? Ya, jadi lubang tambang itu berdasarkan pantauan yang kemarin kebetulan saya juga sempat turun ke lokasi, memang sudah sangat dekat dengan dinding rumah warga, yaitu dinding rumah Pak Abdul Syukur yang berada di wilayah RT 13 RW 4 Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Hanya sekitar 1 meter memang, sudah sangat dekat, dan yang lebih memiriskan hati karena lubang bekas tambang itu sangat dalam. Kalau diperkirakan paling tidak itu mencapai 20 meter lebih, kira-kira seperti itu. Dan itu sangat curam karena posisinya itu tegak lurus. Jadi memang cukup rawan dan cukup membahayakan. Karena itu juga kondisi tanah juga masih labil. Kalau kemudian pantauan masih labil karena longsoran. Jadi itu tebing-tebing tambang yang terjadi longsor, dan longsor ini kebetulan mengarah ke rumah warga. Dan pantauan di lapangan tanah itu masih labil, dan itu terlihat dari beberapa vegetasi seperti pohon itu juga ada yang bangkai pohon itu masih baru tumbang itu juga masih ada. Dan juga area sekitar juga masih menunjukkan bahwa tebing-tebing tanah di sekitar tebing bukan tambang itu masih sangat labil dan berpotensi masih ada kemungkinan bisa runtuh kembali. Begitu rekan Firda. Roy, kalau dilihat dari visual yang saya dapat di layar kaca begitu, itu rumah warga sendiri hanya berjarak sekitar mungkin 1 hingga 2 meter saja dari lubang tersebut. Bagaimana saat ini kondisinya? Apakah rumah tersebut juga masih dihuni oleh warga tersebut? Ya, karena memang jarak longsoran tebing bukaan tambang itu sudah sangat dekat. Memang ini akhirnya berdampak terhadap konstruksi rumah Pak Abdul Syukur. Kebetulan memang rumah yang paling dekat yang terdampak ini rumah Pak Abdul Syukur. Kemarin kita lihat bahwa di dalam rumah itu di beberapa tempat dinding-dinding itu sudah mulai retak, termasuk lantai keramik itu juga sebaiknya sudah mulai mengalami keretakan. Padahal itu merupakan rumah konstruksi permanen, beton, dan juga cukup besar. Dan karena memang kondisi demikian sudah terjadi sejak sekitar 1 tahun yang lalu, mulai terjadi longsor pada tebing tambang bukan tambang itu. Kemudian sekitar 2 tahun yang lalu, menurut penuturan Pak Abdul Syukur, pemilik rumah itu, dia memang sudah khawatir saat itu, dan sejak itu sudah meninggalkan rumah karena memang kondisinya sangat rawan dan bisa saja terjadi sewaktu-waktu longsor, kemudian rumahnya bisa turut amblas. Karena itu sejak 2 tahun yang lalu dia sudah mengungsi ke rumah kerabatnya yang ada di sekitar lokasi. Karena memang kerisauan itu sangat nyata karena longsor itu juga terus berlangsung, walaupun memang tidak bisa diprediksi kapan longsor itu terjadi. Cuman penuturan Pak Abdul Syukur bahwa longsoran itu terjadi sudah sering dan makin dekat, dan sampai sekarang posisinya sudah sekitar jarak tinggal 1 meter itu. Demikian rekan Firda. Kemudian berapa total jumlah rumah warga yang terdampak dengan adanya lubang tersebut, dan di lingkungan RT berapa saja? Ya, menurut pantauan kami kemarin, pantauan saya di lapangan, sementara ini untuk rumah yang nyata terdampak untuk di wilayah RT 13 itu ada beberapa rumah, kalau tidak keliru itu ada lebih dari, di RT 13 itu lebih, paling tidak itu yang paling dekat dengan tebing itu ada 2. Cuman yang paling parah, yang paling memang sangat dekat dengan longsoran itu memang rumah Pak Abdul Syukur. Kemudian di seberangan rumah itu juga ada, cuman memang jaraknya masih agak jauh, masih sekitar belasan meter, tetapi juga potensi longsor itu juga masih terjadi. Dan di wilayah RT sebelahnya seperti itu,
menurut penuturan warga sekitar juga ada beberapa rumah juga yang memang juga berpotensi terdampak, walaupun dampaknya saat ini memang tidak separah yang terjadi melanda di rumah Pak Abdul Syukur itu. Untuk jumlah memang belum terdata secara detail karena memang ketika pantauan kemarin juga antar lokasi berjauhan sehingga kita baru bisa mengakses di wilayah RT 13 di rumah Pak Abdul Syukur itu yang paling parah yang kita lihat kemarin. Demikian Firda. Roy, pemerintah kabupaten di sana apakah saat ini sudah mengetahui hal tersebut dan apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, ini merupakan sebetulnya kejadian ini sudah lama, sekitar 2 tahun, tetapi memang kurang terpublikasi begitu, sehingga ketika kemarin saya coba mengkonfirmasikan ke Dinas Lingkungan Hidup, jadi pejabat baru kebetulan Dinas Lingkungan Hidup Tanah Laut ini baru berganti pejabatnya baru sekitar beberapa pekan. Ketika saya konfirmasi memang kemarin dia juga kaget dan langsung mengatakan bahwa akan segera membahas secara internal dengan bidang-bidang bawahan dia yang membidangi. Nah setelah ini dia akan langsung melakukan cross check ke berbagai pihak, terutama seperti ke pihak kecamatan, kemudian pihak desa, karena mereka meyakini bahwa ketika ada masalah seperti tentu juga pihak kecamatan maupun pihak desa juga tentu mengetahui, karena itu mereka juga rencana pada hari ini mereka rapat internal. Setelah itu mereka akan menentukan langkah untuk segera mengkonfirmasi pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang kejadian ini, karena mereka juga punya atensi yang besar ketika melihat video kondisi rumah yang sangat dekat dengan lubang tambang ini. Mereka juga punya atensi khusus, sehingga langkah pertama mereka setelah mereka membahas secara internal, kemudian mereka akan segera konfirmasi pihak terkait. Nah setelah itu juga akan turun ke lapangan. Demikian Firda. Roy, apakah benar persoalan ini juga diadvokasi begitu oleh pegiat NGO Tanah Laut sendiri dan bagaimana upaya dari mereka? Ya, beberapa aktivis dari NGO di Tanah Laut kebetulan juga mereka pernah turun, dan ketika mereka turun kemudian mereka juga sangat miris melihat kondisi itu. Kemudian dari pihak warga yang merasa terdampak, terutama Pak Abdul Syukur itu, dia juga merasa sangat senang dan terbantu ketika ada pihak luar yang mencoba membantu dia, karena selama ini menurut penuturan Pak Abdul Syukur bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia juga tidak tahu mengadu kemana, karena dia juga mengatakan saya ini orang kecil yang tidak punya siapa-siapa. Karena itu dia juga sangat senang ketika ada NGO yang masuk kemudian membantu untuk mendapatkan hak-haknya, karena harapan Pak Abdul Syukur itu paling tidak, dan juga warga lainnya yang berpotensi terdampak, mereka menginginkan ada semacam tanggung jawab dari penambang, karena walaupun katakanlah sekarang aktivitas tambang itu kurang aktif lagi, tetapi dampak dari lubang tambang mereka waktu ketika masih aktif ini sekarang dampaknya nyata merugikan masyarakat, termasuk rumah-rumah yang rusak. Jadi NGO dan MI juga berupaya untuk sedang mengomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, terutama dari pemilik area tambang, dan juga mereka sedang melacak siapa penambang yang waktu itu aktif melakukan penambangan, dengan harapan mereka supaya mereka bertanggung jawab terhadap kerusakan fisik yang saat ini dialami warga di sekitar lokasi tambang itu. Demikian Firda. Baik Tribuners, terima kasih. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Posroy atas laporannya. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Hujaini, aktivis NGO di Tanah Laut yang saat ini mengadvokasi warga terdampak lubang tambang tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Dari aktivis, dari LSM, dari Aliansi Indonesia, menerima laporan-laporan warga yang merasa sebagian ketakutan untuk menempati tempat tinggalnya, atau sebagian yang sudah merasa hak-hak mereka itu sudah merasa terabaikan lah, yang tidak direspon positif dari perusahaan. Sebagai contoh, ini rumah warga yang sekitar kurang dari 1 meter lagi ini sudah mengenai lubang tambang daripada perusahaan dari Arutmen, karena kita mau tidak mau kan ini menyangkut masalah hak di sini, artinya Arutmen sebagai pemegang hak KP di sini. Jadi kemungkinan masalah siapa perusahaan-perusahaan apa yang mengerjakan, tapi Arutmen harus bertanggung jawab karena Arutmen lah yang memegang KP di lokasi ini. Nah, jadi dengan adanya ini kita sebagai aktivis, artinya kami merasa prihatin.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan warga menggelar aksi protes di depan kantor Kelurahan Cilowong, Tak-Takan, Kota Serang pada Kamis 21 Oktober. Mereka memprotes bau sampah kiriman dari Tangerang Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Milda. Halo rekan Firda dan Tribuners. Ya, selamat sore. Bisa Anda jelaskan apa alasan warga Tak-Takan ini menggelar aksi demo di sana? Alasan warga Tak-Takan itu menggelar demo lantaran bau sampah yang dihasilkan dari lalu lalang truk dari Tangerang Selatan, yaitu menimbulkan bau serta ceceran lendir hitam yang memberikan bau tak sedap sehingga para warga dalam melakukan aktivitas sehari-harinya terganggu seperti itu, begitu rekan Firda. Kemudian bagaimana untuk keresahan dari warga yang mengalami hal ini? Bagaimana informasinya terkait hal ini? Nah, warga merasakan bahwasannya dagangan mereka banyak dilumuri lalat, kemudian juga daerah sekitar juga dipenuhi kayak semacam menghitam jalannya karena ceceran dari cairan hitam yang dibawa dari sampah itu sendiri. Perlu diketahui bahwasanya menurut keterangan warga, sampah tersebut merupakan sampah basah sehingga menimbulkan bau yang kurang enak gitu, begitu rekan Firda. Selain itu juga warga mengeluhkan bahwasanya sudah 2 minggu terakhir ini sampah kiriman dari Tangerang Selatan itu dikirim ke TPS Cilowong. Namun sebelumnya pemerintah Kota Serang itu menjanjikan dana kompensasi kepada warga yang ada di sekitaran TPS Cilowong. Namun ketika sampahnya sudah dikirim per hari sebanyak 400 ton, sampai hari ini pun warga belum mendapatkan dana kompensasi tersebut, sehingga warga memprotes terhadap pemerintah Kota Serang dan mereka tidak ingin sampah tersebut dialirkan ke TPS Cilowong sebelum dana kompensasi itu diberikan kepada masyarakat tersebut. Begitu, bahkan masyarakat juga sejak tadi malam melakukan pemblokiran terhadap mobil truk pengangkut sampah dari Tangerang Selatan sehingga mobil tersebut tidak bisa mengirimkan sampahnya ke TPS Cilowong. Begitu rekan Firda. Milda, lantas bagaimana? Apakah saat ini sudah warga Tak-Takan sendiri sudah bertemu dengan Wali Kota Serang terkait aksi demo yang dilakukan mereka? Ya, setelah tadi sekitar pukul 12:30 bahwasannya Wali Kota Serang, Syafruddin, dia mendatangi Kelurahan Tak-Takan dan bertemu langsung bersama dengan warga. Kemudian warga juga menyampaikan aspirasinya di depan Wali Kota. Nah, dari hasil pertemuan tersebut bahwasannya Wali Kota Serang menerima keluhan dari masyarakat dan nanti pada hari Senin mereka akan melakukan audiensi terhadap 21 RT di kantor pemerintahan Kota Serang. Nah, selain itu juga sampai hari Senin itu pemerintah Kota Serang memutuskan untuk tidak menerima kiriman sampah dari Tangerang Selatan dulu, begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Koordinator Lapangan sekaligus Ketua Gerakan Pemuda Tak-Takan, Edi Santoso. Berikut liputannya untuk Anda. MOU langsung dengan Pak Wali Kota Serang terkait kesepakatan sepihak yang telah dilakukan Pak Wali Kota tanpa persetujuan masyarakat Tak-Takan Raya, khususnya Cilowong. Makanya sebelum Pak Wali Kota melakukan MOU dan memenuhi janjinya kepada masyarakat Cilowong, kami harap mobil sampah Tangsel kita stop. Tidak boleh melakukan aktivitas di jalan raya Tak-Takan. Yang jelas kita menemukan suatu tuntutan, kita menuntut 50% dari hasil kerjasama itu untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat Tak-Takan Raya, khususnya Cilowong. Pembangunan apa itu? Dan yang kedua, kami menginginkan untuk masa depan juga bahwa uang yang ada tersebut untuk jadi jaminan pendidikan gratis bagi pemuda dan mahasiswa Tak-Takannya. Yang ketiga, tersedianya kesehatan gratis, termasuk didirikan puskesmas yang tersedia rawat inap di Kelurahan Cilowong, termasuk mobil ambulan. Dan
Kami minta di sini juga pembangunannya harus ditingkatkan. Jadi jangan sampai hanya orang tak-takani menikmati sampahnya, tetapi kontribusi pembangunannya tidak. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masyarakat Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat resah dengan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Keresahan masyarakat mencuat sejak beredar informasi adanya teror gedor pintu rumah warga di Desa Tanjung Lai dan Desa Baru, Kecamatan Nangapino. Di Desa Tanjung Lai, teror gedor pintu terjadi pada Selasa malam. Pintu dapur rumah warga setempat digedor orang tak dikenal sebanyak 4 kali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Agus Pujianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agus. Halo rekan Frida. Agus, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini masyarakat di sana? Apakah masih terjadi teror gedor rumah tersebut? Baik rekan Frida, laporan terkini dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat bahwa sejak beberapa hari terakhir memang sering terjadi gangguan kapasitas yang dialami oleh warga setempat, terutama di Desa Tanjung Lai dan juga Desa Baru. Laporan ini sudah meresahkan masyarakat setempat, namun belum ada yang resmi melapor ke pihak kepolisian. Nah, dan itu sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Namun sejak 2 hari terakhir masyarakat sudah tidak lagi menerima teror gedor pintu tersebut. Terakhir itu pada hari Selasa kemarin, Firda, ada pintu rumah warga yang digedor sebanyak 4 kali, Firda. Untuk desa yang digedor oleh yang mendapatkan teror gedor rumah tersebut total ada berapa? Laporan terakhir ada 2 desa di Desa Baru dan juga Desa Tanjung Lai, Firda. Lantas bagaimana untuk merespon dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya teror yang mengganggu keresahan, yang meresahkan warga ini? Baik, Firda, Kapolres Melawi sudah memerintahkan anggotanya untuk bersiaga dan melakukan intensif patroli ke sejumlah wilayah untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Dan sejak hari itu, anggota Babin Kaptimnas juga melakukan patroli bersama dengan sejumlah warga desa, kemudian juga mengaktifkan kembali pos kamling, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Nangapino, Ibtu Bakti Juniardi, dan Kepala Desa Baru, Eet Roskayu. Berikut liputannya untuk Anda. Saya, Ibtu Bakti Juniardi, Kapolsek Nangapino, menyampaikan bahwa tadi malam, tanggal 18 Oktober 2021, kami dari Polsek Nangapino bersama Satdimas Polres Melawi dan juga perangkat Desa Baru melaksanakan patroli Kaptimnas di Desa Baru dan desa sekitarnya. Kegiatan patroli Kaptimnas juga untuk meminimalisir gangguan Kaptimnas yang terjadi di Desa Baru. Karena dalam beberapa hari kemarin ada isu yang beredar tentang adanya gangguan Kaptimnas di Desa Baru. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar
secara aktif melaporkan jika ada kejadian menonjol kepada pihak Polsek Nakitino sehingga kami bisa merespon cepat pada masyarakat. Terima kasih. Kita juga belum tahu secara pasti apakah itu pelaku kejahatan mau melakukan pencurian ataupun mau melakukan kejahatan apapun. Sampai hari ini hasil daripada kami mengadakan kegiatan di lapangan seperti semuanya para perangkat desa, para pengurus desa ikut serta dalam mengadakan ronda malam dan sudah hampir 1 minggu ini kami mengadakan pengamanan bersamaan dengan anggota Bimas dari Polres, bersamaan dengan anggota dari Polsek. Kami mengadakan patroli bersama dengan warga. Maka dari itu, dari hal kejadian yang sudah berapa hari ini, yang sudah 5 hari ini mengganggu, meresahkan masyarakat, dan sampai sekarang pelakunya juga belum jelas. Ada beberapa warga yang sudah diganggu, namun yang pengganggu itu, pelaku itu belum kita temukan dan belum bisa kita tangkap. Maka dari itu, dengan adanya kejadian ini, saya meminta kepada semua warga, khususnya masyarakat Desa Baru yang saya banggakan, apabila ketemu dengan pelaku ataupun si pengganggu itu, saya minta jangan diapa-apakan, jangan disakiti, jangan dipukul. Saya minta hanya untuk diamankan saja dulu. Informasi selanjutnya, Saudara. Kondisi Stadion Mandala Remaja yang terletak di Jalan Pemuda Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Aman, Maluku sangat memprihatinkan. Asalnya sampah mulai berserakan dan sejumlah fasilitas tampak rusak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tanita. Halo rekan Firda, halo Tribuners. Tanita, bisa Anda jelaskan mungkin sedikit mengenai, gambarkan sedikit mungkin ya, mengenai Stadion Mandala Remaja saat ini seperti apa kondisinya? Baik, Tribuners dan rekan Firda, saat ini Stadion Mandala Remaja yang terletak di Karangpanjang, Kota Ambon cukup memprihatinkan. Dan satu-satunya ini merupakan satu-satunya stadion di Provinsi Maluku, di Kota Ambon. Dan memang kalau dilihat dari bagian depan itu sudah mulai sampah berserakan di mana-mana. Dan beberapa fasilitasnya sudah mengalami kerusakan. Dari tempat duduk penonton itu sudah mulai dipenuhi lumut dan rumputan. Kemudian juga lampu menara penerang itu juga sudah mulai berkarat dan mengalami kerusakan di bagian lampunya yang bagian atas. Kemudian juga untuk trek larinya sendiri itu sudah ada beberapa lubang, 3 lubang yang cukup besar, dan itu sangat berbahaya bagi atlet maupun warga yang tengah berolahraga karena ukurannya itu sekitar 2,5 lebarnya dan dalamnya itu sekitar 1 meter lebih, 1 meter hingga 1,5 meter. Padahal ini merupakan stadion yang merupakan kebanggaan Maluku karena pernah meraih predikat stadion terbaik se-Indonesia Timur. Juga pada tahun 2015 sempat digunakan untuk Pesparawai Nasional yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini memang cukup memprihatinkan karena sampai sekarang memang masih dipergunakan oleh warga sekitar maupun para atlet untuk berlatih. Tak hanya itu, juga di bagian tengah, di bagian lapangan yang biasa digunakan untuk latihan sepak bola ataupun bertanding, itu juga mengalami kerusakan, rerumputan juga sudah semakin tinggi, dan beberapa lubang yang memang tak terlihat, namun cukup berbahaya untuk atlet maupun warga yang menggunakan lapangan, karena bisa saja terjadi cedera. Kalau mungkin bisa Tribuners lihat juga di bagian dinding-dinding penghalang, dinding yang melindungi, temboknya itu sudah mengalami kerusakan, bolong di beberapa bagian, dan memang aksesnya tuh bisa dilalui oleh warga lewat situ juga, tak hanya di bagian depan. Padahal ini merupakan lokasinya itu berada di kawasan pemerintah Provinsi Maluku, dekat dengan kantor KONI Maluku, dekat dengan DPRD Provinsi Maluku, dan juga beberapa dinas yang ada di Provinsi Maluku. Begitu rekan kita. Tanita, untuk tanggapan dari warga sendiri yang menggunakan stadion tersebut, seperti apa informasinya? Dari beberapa warga yang
kami wawancarai, mereka menyayangkan kondisi yang ada saat ini karena mereka sering datang untuk berolahraga, namun tidak ada perubahan yang terjadi di lapangan Mandala ini. Padahal sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya itu sempat dilakukan perawatan oleh aparat TNI dan sempat dicat juga, dipotong rumputnya, diperbaiki, tapi beberapa bulan kemudian sama aja kembali lagi seperti sebelumnya, rusak dan tidak dibenahi oleh pemerintah provinsi. Dan mereka menyayangkan hal itu juga, dan beberapa warga juga memberikan saran untuk warga-warga lain yang hendak mengunjungi lapangan Mandala ini untuk kalau datang dan membawa jajanan atau apapun itu, kalau bawa sampah atau apa, lebih baik untuk dibawa kembali dan tidak membuang sembarangan di lokasi stadion ini. Begitu rekan Firda. Tanita, dengan kondisi yang cukup memprihatinkan di Stadion Mandala Remaja ini, apakah saat ini sudah ada upaya begitu dari pemerintah setempat dan untuk melakukan peremajaan atau mungkin renovasi terhadap stadion itu? Ini salah satu hal yang mungkin disayangkan oleh warga juga, karena hingga saat ini belum ada sedikit pun yang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kami sampai sekarang masih mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, namun belum ada tanggapan hingga saat ini, dan juga masih mencoba menghubungi bagian aset karena pada tahun sebelumnya kami sempat wawancara dan mendapatkan informasi bahwa memang untuk peremajaan perawatan stadion ini bukan bagian dari Kadispora, melainkan dari bagian aset, sedang berada di tangan aset, dan mereka masih mencoba berupaya untuk agar Stadion Mandala Remaja ini bisa diurus oleh Dispora Maluku, agar bisa diremajakan, bisa dipergunakan lagi untuk atlet maupun warga supaya layak, dan padahal dia punya ukurannya itu, ukuran stadionnya ini sebenarnya bisa masuk dalam standar nasional, dan apalagi mengingat Provinsi Maluku sering mengirimkan pemuda-pemuda untuk bertanding di laga sepak bola, dan memang pada tahun ini sempat memang diadakan Liga 3, namun seharusnya mau menggunakan Stadion Mandala ini, namun tidak bisa karena kondisinya yang tidak layak untuk digunakan untuk bertanding. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Tanita Patiasina atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hari ini Kamis 21 Oktober, Stadion Matoanging, Makassar, Sulawesi Selatan, genap setahun dirobohkan. Rencananya stadion yang berdiri sejak tahun 1957 itu dibongkar untuk dibangun lebih megah dengan standar FIFA dan AFC berkapasitas 40.000 penonton. Anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini triliunan rupiah. Namun dalam perjalanannya, desain Stadion Matoanging berubah. Anggarannya pun berubah, menurun drastis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Timur ada Kak Swadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kak Swadi. Halo rekan Firda. Kak Swadi, bisa Anda jelaskan saat ini bagaimana kondisi Stadion Matoanging sendiri setelah setahun dirobohkan? Ya, tepat setahun hari ini, Stadion Matoanging yang berada di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar itu dirobohkan. Awalnya, rencana renovasi dari stadion yang berdiri sejak 1957 ini untuk memenuhi standar FIFA maupun AFC. Sebab sejauh ini, selama ini, kapasitas dari penonton maupun penerangan dari Stadion Matoanging ini tidak pernah memenuhi persyaratan dari AFC. Makanya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berniat untuk merenovasi Stadion Matoanging tersebut. Kini hampir setahun tak ada pembangunan di Stadion Matoanging. Stadion kini hanya ditumbuhi rumput ilalang serta terdapat kubangan air, di mana kubangan air tersebut telah menelan 2 korban jiwa pada Mei lalu. Untuk sampai sekarang belum ada tanda kejelasan dari kapan Stadion Matoanging ini untuk dibangun kembali. Kak Swadi, kapan rencana dimulai pembangunan tersebut? Apakah saat ini sudah ada informasinya terkait hal ini? Kalau untuk sejauh ini,
dari pihak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Andi Arwin Aziz, merencanakan baru akan melakukan lelang dini, di mana anggaran yang disiapkan untuk pembangunan dari Stadion Matuangi ini sebesar 70 miliar. Namun belum bisa dilaksanakan pada tahun ini, melainkan pada tahun depan. Itu pun pembangunan dari Stadion Matuangin, Matuangin ini dilaksanakan secara bertahap atau multi-years. Jadi tidak langsung jadi dalam satu tahapan saja. Penganggarannya itu secara bertahap dari tahun 2002, 2003 hingga 2024 nanti. Untuk anggarannya sendiri yang disiapkan oleh pemerintah di sana, untuk pembangunan Stadion Matuangin sendiri total ada berapa, Kaswadi? Rencana awal dari pembangunan Stadion Matuangin ini sebenarnya anggarannya 1,2 triliun dengan kapasitas 40.000 penonton tadi. Namun terdapat perubahan desain, darinya 40.000 kapasitas penonton berubah menjadi 20.000 penonton saja, sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dari Stadion Matuangin ini hanya 381 miliar saja. Nah, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah berupaya untuk mencari alokasi anggaran lain, tak hanya menggunakan dari APBD pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tapi ingin meminta bantuan dana dari pemerintah pusat melalui Kemenpora maupun dari kementerian dari Dinas Pekerjaan Umum. Ya, sekian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Andi Arwin Aziz. Berikut liputannya untuk Anda. Infrastruktur olahraga itu ada, termasuk melanjutkan Stadion Matuangin. Itu sudah jadi komitmen beliau bahwa di tahun 2022 itu pembangunan stadion dimulai dengan anggaran 10 miliar. Itu sudah jelas. Tidak ada kata bahwa tidak ada anggarannya. Sudah ketuk palu Pak Presiden? Belum, tapi kan pembahasan sudah ada di KUA PPS sudah. Itu sudah masuk komitmen. 70 miliar ini sudah termasuk dengan mulai pembangunan fisiknya Pak? Iya, fisiknya sudah masuk fisik itu saya kira. Kalau masih perencanaan terlalu banyak anggaran dibutuhkan, itu sudah bergerak fisik di sana. Itu dilakukan secara matang. Termasuk ke tribun penonton juga Pak? Ya mudah-mudahan kita itu makanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan progresnya harus bisa dapat selesai sesuai dengan perencanaan. Itu tadi sumber-sumber juga bisa banyak dari APBD, APBN, bisa banyak sumber. Nanti kita kan bisa mengupayakan dari sumber-sumber lain untuk bisa membangun. Jelasnya komitmen beliau mau membangun sudah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tidak kurang suatu apapun. Kita kembali bersama Panggung Demokrasi edisi hari ini Rabu 20 Oktober 2021 bersama saya Gilang Putranto. Dalam edisi kali ini kita akan membahas mengenai menindak pinjaman online ilegal atau pinjol kita sering menyebutnya ya. Ini sebuah hal yang sangat menjadi perhatian karena ini banyak sekali jeritan dari masyarakat yang tercekik oleh pinjaman online, bahkan beberapa kasus seperti halnya di Wonogiri, Jawa Tengah ini membuat seorang ibu gantung diri atau bunuh diri itu ya karena terlilit puluhan juta karena pinjaman online. Lantas seperti apa ini kita melihat pinjaman online dan juga kemarin
Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk menumpas seperti itu pinjol. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya pinjol ini sangat rentan, ini dialami pada masyarakat dengan kondisi ekonomi terpuruk, apalagi syarat yang diajukan ini ringan, serta pencairannya cepat dan mudah. Namun, Tribuners, privasi dipertaruhkan dan ketenangan batin terusik ketika teror sudah mulai diterima oleh para peminjam seperti itu. Kita akan membahas mengenai pinjaman online ilegal bersama dua narasumber. Yang pertama, sudah hadir bersama kita ada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo, Bapak Eko Yunianto. Pak Eko, selamat sore, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mas Gilang. Pak Gilang juga, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, yang kedua ada Pak Galang Taufani, ini pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pak Galang, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah diundang untuk datang bersama-sama untuk berdiskusi, Mas. Baik, Tribuners juga bisa untuk berpartisipasi apabila ingin menyampaikan pendapatnya atau komentarnya, silahkan tulis di kolom komentar YouTube maupun Facebook di tribunnews.com. Baik, kita akan mulai, saya ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum kita breakdown, sebelum kita berbicara lebih detail mengenai pinjaman online, saya ingin minta pandangan atau tanggapan dari Pak Eko terkait kasus Ibu di Wonogiri yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena terlilit pinjaman online seperti itu. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Eko? Terima kasih Mas Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami pertama kali dengar ini ya sangat kaget ya, Mas Gilang ya. Ternyata di masyarakat kita ada yang sampai terjerat pinjol ilegal sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tentunya kami dari Otoritas Jasa Keuangan juga turut berduka cita atas kejadian tersebut. Dan tindak lanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian sektor Giriwoyo ya, kalau nggak salah ya. Giriwoyo untuk berkoordinasi terkait dengan kronologis kejadiannya seperti apa dan memastikan kebenaran berita yang beredar di media massa. Karena setelah kami dapat informasi langsung dari kepolisian